Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang standar penilaian ya. Nah, di standar penilaian ini ada yang namanya ketentuan umum. Nah, standar penilaian pendidikan yang disebut sebagai penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, kalau standar penilaian pendidikan itu adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi kalau yang namanya standar tentu saja ini memiliki kriteria tertentu. Nah, ini tentang standar penilaian pendidikan. Nah, di sekolah biasanya kita sering menggunakan istilah ulangan dan ujian. Nah, apa sih bedanya ulangan dan ujian? Menurut peraturan menteri, ulangan itu adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Nah, tentunya kalau hasil belajarnya ini menurun atau tidak dapat memenuhi KKM, maka harus diadakan remedial. Kemudian, ujian sekolah atau madrasah itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Ini yang disebut sebagai ujian sekolah atau madrasah. Nah, ada istilah juga dari ulangan dan ujian sekolah ini, ada yang namanya KKM. KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimum yang selanjutnya disebut sebagai kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Jadi KKM ini diturunkan dari ini semua. SKL-nya ini dipertimbangkan dari karakter peserta didik, mata pelajaran, kemudian kondisi satuan pendidikannya juga. Nah, lingkup penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Kalau penilaian hasil belajar oleh pendidik ini berarti ini tugas Anda sebagai kalau nanti sudah menjadi guru. Tentang penilaiannya itu belajar seperti apa bentuk penilaiannya, terus apa saja yang harus dinilai. Kemudian kalau penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik ini bisa jadi pada saat kenaikan kelas atau ujian sekolah. Kemudian kalau penilaian hasil belajar oleh pemerintah tentu saja ini ujian nasional. Nah, beberapa materi dalam standar penilaian ini tidak semuanya saya sampaikan. Tentu saja saya pilihkan yang menunjang penilaian hasil belajar oleh pendidik, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa informasi yang akan saya berikan dari satuan pendidikan dan juga pemerintah. Tujuan penilaian hasil belajar oleh pendidik ini memiliki tujuan untuk membantu dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Tentunya kalau kita mengajar mata pelajaran fisika harus ada progres, harus ada kemajuan maupun perbaikan yang sudah dilakukan gurunya secara berkesinambungan, mungkin dalam 1 semester atau 1 tahun. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang berada di sekolah tersebut. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Kan yang dinilai di UN juga tidak semua mata pelajaran, hanya mata pelajaran tertentu saja. Nah, prinsip penilaian ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 9 ya.
Ada yang pertama, prinsip penilaian itu harus sahih, kemudian harus objektif, kemudian harus adil, tidak belah sebelah, harus terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, kemudian beracuan kriteria dan juga akuntabel. Nah, 9 prinsip ini apa sih sebenarnya? Nanti akan Anda jadikan tugas nomor 3. Bentuk penilaian. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk yang pertama, mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Sudah mampu enggak menguasai kompetensinya. Kemudian yang B, memperbaiki proses pembelajaran. Kalau belum mampu menguasai, biasanya ada perbaikan proses pembelajaran. Nah, dilakukan dari refleksi gurunya. Mungkin waktu pembelajaran menggunakan metode A ini banyak siswanya yang belum menguasai kompetensi. Nah, nanti selanjutnya bisa diperbaiki menggunakan proses pembelajaran dengan model B, model C, dan lain-lain. Kemudian yang C, menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, dan akhir tahun, dan atau kenaikan kelas. Nah, menyusun laporannya itu dimulai dari ulangan-ulangan siswa-siswi Anda pada materi, mungkin dari materi yang pertama, kedua, atau bab 3, bab 4, dan seterusnya. Nah, ini kalau diakumulasikan, nanti ini menjadi suatu hasil yang bisa dilihat apakah siswa ini bisa naik kelas, ataukah apakah siswa ini dapat ranking atau dapat nilai sekian gitu ya. Nah, kemudian dilema UN. Nah, selain tadi bentuk penilaian dari pendidik, kan sebenarnya ada juga di satuan pendidikan, kemudian ada juga di tingkat nasional atau pemerintah. Nah, penilaian hasil belajar oleh pemerintah itu tertuang dalam ujian nasional. Nah, tujuan ujian nasional itu apa? Yang pertama, untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan. Pemetaan. Yang kedua, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Kalau UN ini benar-benar akuntabel, kemudian sangat jujur, kemudian dalam pelaksanaannya ini juga sangat baik, maka sebenarnya nilai UN ini bisa jadi pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Kalau SD berarti ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Tapi entah kenapa banyak sekali yang menentang adanya ujian nasional. Yang ketiga, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kalau nilai ujian nasionalnya ini jelek, kemungkinan ini mutu pendidikan di sekolah tersebut masih belum merata, atau di daerah tersebut ternyata masih belum banyak fasilitas yang memadai. Nah, ini juga jadi pembinaan dan pemberian bantuan yang tepat dari hasil ujian nasionalnya. Kalau ujian nasional ini benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin yang jadi pertimbangan banyak orang yaitu di poin 2 ya, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan. Yang diujikan, yang diajarkan setiap semesternya atau setiap harinya itu banyak, tapi kenapa hanya materi-materi tertentu saja yang dijadikan materi dalam ujian nasional. Nah, itu dilema UN sampai saat ini. Kemudian mekanisme penilaian. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi, pengamatan, teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporan menjadi tanggungan dari wali kelas dan atau guru kelas. Nah, ini penilaian aspek sikap. Penilaian aspek sikap sebenarnya untuk mata pelajaran. Jadi untuk yang di jenjang SMA kan berdasarkan mata pelajaran. Harusnya masing-masing guru itu punya penilaian aspek sikapnya sendiri-sendiri. Kalau di sekolah dasar mungkin guru kelasnya atau wali kelasnya lebih tahu. Tapi kalau guru mata pelajaran, tentu saja mata pelajaran satu ini memiliki sikap yang berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan dengan kompetensi yang dinilai. Boleh loh ternyata di sekolah itu pakai tes lisan, tapi jarang sekali terjadi. Mungkin karena keterbatasan waktu. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktek, produk, proyek, portofolio, dan teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang masih banyak
dilakukan itu adalah melalui praktek. Dan masih jarang untuk fisika ya, ini untuk penilaian produk, proyek, sama portofolio. Mungkin kalau di mata pelajaran kesenian, produk itu atau seni rupa, produk ini tentu saja sudah hal yang biasa. Tapi di fisika, penilaian keterampilan itu biasanya hanya fokus ke praktek. Nah, belum ada nih pengembangan tentang rubrik penilaian keterampilan berupa proyek, portofolio, dan lain-lain. Nah, ini bisa jadi tambahan, atau jika Anda tertarik bisa mengangkatnya dalam sebuah penelitian. Nah, tugasnya ada 3 ya tadi. Yang pertama ini model pembelajaran yang menurut Anda paling cocok dalam mengajarkan materi listrik dinamis. Nah, mengapa dan sebutkan alasannya. Kemudian yang kedua, bentuk penilaian apa saja yang bisa dipakai pendidik di sekolah. Nah, ini silahkan Anda sebutkan. Dan yang 3, yang tadi sudah saya sampaikan di tengah-tengah video. Oke, terima kasih mahasiswa semuanya. Sampai berjumpa dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.